Sudahlah salah. Allah subhanahu wa ta'ala gerakkan Bapak Ibu hari ini datang di majelis ini. Saya pun digerakkan oleh Allah untuk mengucapkan kalimat ini, untuk menjadi peringatan buat kita. Saya nggak pernah susun kata-kata ini loh. Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan. Beruntunglah orang yang tersentuh hatinya, mengambil sebagai pelajaran. Pada kaum Thamud, kaumnya Nabi Saleh. Sampai sekarang ada namanya Madain Saleh di Saudi. Ya. Bisa dikunjungi itu tempatnya. Rumah-rumah mereka yang mereka jebol gunung-gunung masih ada. Hingga memotong jantung-jantung dalam rongga tubuh mereka. Sampai akhirnya semuanya binasa. Anda ini. Jebak mereka. Maka Nabi SAW undanglah. Dan di antara yang hadir ini, ayahnya Sofia dan tak pamannya. Yang merupakan pemimpin orang-orang Yahudi. Datang ke masjid. Nabi SAW, lalu Nabi SAW mengatakan, hai Yahudi, bertakwalah kepada Allah. Masuk Islamlah. Kalian tahu saya Nabi. Ada dalam Taurat. Apalah segala macam disampaikan. Enggak, kami enggak mau. Kata Nabi SAW, fabilisani. Dengan lisan. Jangan loh, nggak boleh. Udah cukup, kita selamat loh dengan itu. Dengan itu kita sudah selamat. Datang hukuman buat mereka, kita selamat. Kalau tidak bisa pun, kata Nabi SAW, فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِ. Kalau dia tidak bisa dengan hatinya, وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. Dan itu selemah-lemah iman. Nggak ada orang yang tidak bisa dengan hatinya. Ya Allah berikan hidayah. Itu aja sudah cukup menyelamatkan kita. Tapi kalau kita tidak lakukan, maka binasalah kita bersama dengan mereka. Sudahlah salah. Allah subhanahu wa ta'ala gerakkan Bapak Ibu hari ini datang di majelis ini. Saya pun digerakkan oleh Allah untuk mengucapkan kalimat ini, untuk menjadi peringatan buat kita. Saya nggak pernah susun kata-kata ini loh. Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan. Beruntunglah orang yang tersentuh hatinya, mengambil sebagai pelajaran. Jangan bodoh ini teman-teman sekalian. Maaf, saya tidak singgung siapapun. Karena banyak orang yang bodoh dalam keadaan dia. Sampai peringatan diengahkan. Sudahlah. Ini sudahlah kecelakaan loh ini. Kehancuran teman-teman, jangan. Peringatan seperti Abu Hanifah tadi. Oh iya, ini peringatan. Jadi pelajaran. Gitu loh. Selanjutnya kata beliau. Bukankah dosa yang menyebabkan penduduk bumi tenggelam hingga air menutupi puncak-puncak pegunungan? Sudah banyak kisahnya berhubungan dengan masalah itu. Kisah Nabi Nuh AS itu karena maksiatnya kepada Allah. Allah tenggelamkan. Masih diulangi. Indonesia sekarang lagi diambang kehancuran loh teman-teman sekalian. Di poin ini. Masalah bencana. Pindah dari daerah ke daerah. Peringatan dari peringatan. Jadi kan berita saja. Oh di sana terjadi ini. Yang tidak kena, oh itu kan bukan wilayah saya. Jakarta kan tidak kena. La haula wa la quwata illa billah. Pelajar. Jangan sampai pindah ke kita. Itulah. Berhenti segera. Karena peringatan Allah sudah datang. Kata beliau, bukankah dosa pula yang mengakibatkan Allah mengirimkan angin kepada kaum Ad? Kaum Ad ini kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Masih ada tempat-tempat tinggal mereka sekarang. Ya. Hingga menjadi mayat-mayat. Mereka bertebaran di permukaan bumi. Laksana tungkul-tungkul pohon kurma yang lapuk. Tanda tanya. Angin itu menghancurkan tempat kediaman, tanaman, kebun, dan hewan ternak mereka. Sehingga menjadi pelajaran bagi umat-umat setelahnya. Sampai datangnya hari kiamat. Bukankah dosa yang menyebabkan terkirimnya suara menggelegar kepada kaum Thamud? Kaumnya Nabi Saleh. Sampai sekarang ada namanya Madain Saleh di Saudi. Ya. Bisa dikunjungi itu tempatnya. Rumah-rumah mereka yang mereka jebol gunung-gunung masih ada. Hingga memotong jantung-jantung dalam rongga tubuh mereka. Sampai akhirnya semuanya binasa. Rumah-rumah mereka sebisa. Jadi saksi bisu. Masih ada. Bukankah dosa yang menyebabkan terangkatnya desa kaum Lut. Sampai-sampai para malaikat mendengar lolongan anjing mereka. Ya. Wilayah kaum Nabi Lut ini ada di pesisir Laut Mati sekarang ya. Itu ada 9 desa. Yang didakwai Nabi Lut alaihissalam. Homoseksual semua. Nasihatin nggak mau dengar. Sampai akhirnya mereka menantang Nabi Lut, datangkan siksa Tuhan wahai Lut. Kami nggak mau dengar. Dan saking parahnya mereka, sampai-sampai mereka bisa melakukan homoseksual, sementara nunggu orderan makanannya di restoran mereka. Maka Allah SWT cabut negeri itu, diangkat 9 negeri itu, 9 desa itu diangkat, dan terdengar gonggongan anjing mereka. Satu negeri, lihat negeri yang sebelahnya, itu lagi diangkat semuanya. Mereka teriak-teriak histeri tapi nggak bisa dibalik sama Allah. Masih ada peninggalannya sekarang di Laut Mati. Di Laut Mati datang penelitian ada gunung-gunung terbalik. Gunung terbalik, bagian atasnya di bawah. Masih ada penelitian cuma para ilmuwan datang, oh ini pernah terbalik, oh pernah begini. Tapi nggak ambil pelajaran. Masih aja orang ada lakukan homoseksual. Masih minta supaya diberikan peraturan-peraturan. Masih nantang. Buktinya nggak ada yang disiksa, nggak disiksa kok orang di Indonesia. Kok aneh benar. Kalau kamu mau pergi aja ke pulau sendiri, biar kau dihantam sama Allah di sana. Jangan bawa-bawa kita, gitu kan?
Nah kita sudah tahu nggak mungkin kalau datang azabnya bahaya. Masa nunggu disiksa dulu? Masa nunggu di PHK dulu baru mau baik? Kan nggak mungkin. Ya. Kata beliau, bukankah dosa yang menyebabkan terkirimnya suara, maaf saya ulangi, bukankah dosa yang menyebabkan terkirimnya suara menggelegar kepada kaum Tsamud hingga memotong jantung-jantung dalam rongga tubuh mereka sampai hanya semua binasa? Bukankah dosa yang menyebabkan terangkatnya desa kaum Lut sampai-sampai para malaikat sempat mendengar lolongan anjing mereka? Semuanya binasa, anjingnya, hewan-hewannya semuanya. Kemudian desa itu dibalik bersama penduduknya, atasnya menjadi bawah hingga membinasakan semuanya. Belum lagi dengan lemparan batu-batu dari langit yang menghujani kaum Lut alaihissalam tersebut. Sejumlah hukuman dijatuhkan secara serentak kepada mereka yang belum pernah dijatuhkan kepada umat lainnya. Orang-orang yang serupa dengan mereka juga akan mendapat ganjaran yang seperti itu. Yang melakukan sama-sama akan sama. Ya. Sungguh tidaklah hal itu jauh dari orang-orang zalim. Bukankah dosa yang menyebabkan terkirimnya awan azab laksana naungan yang berlapis-lapis kepada kaum Syuaib, ya, penduduk negeri Madian, hingga saat sampai di atas kepala mereka turunlah hujan api yang menyala-nyala. Ini semua ada ceritanya dalam surah Al-Anbiya, ya. Dalam Al-Quran ada semua ceritanya ini, ya. Termasuk penduduk negeri Madian yang dipimpin oleh Nabi Syuaib alaihissalam. Diingatkan oleh Nabi-Nabi Allah tidak mau dengar, ya. Bukankah dosa yang menyebabkan Fir'aun dan kaumnya tenggelam dalam lautan, arwah mereka lalu dipindahkan ke neraka jahanam, sehingga jasad-jasad mereka tenggelam ke laut, sedangkan ruh-ruh mereka terbakar di neraka? Saya subhanallah masuk ke museum tempat muminya Fir'aun itu, yang dianggap Ramsis sekian yang hidup sama Nabi Musa alaihissalam. Itu kalau kita ukur tinggi badannya tidak jauh dari kita. Apa yang dia sombongkan selama ini? Allah kekalkan jasadnya. Sampai ada jemaah saya bilang, Ustaz ini Fir'aun itu. Saya bilang, iya ini dia. Sekarang cuma tinggal mumi, tulangnya, dagingnya semua mengerucut, bas jadi kenangan, agar manusia lihat. Ada orang cuma bilang, oh ini ya muminya, pergi. Gak ambil pelajaran. Loh ini loh Allah binasakan ngaku Tuhan dulu. Ujung-ujungnya habis. Di dalam museum itu ada banyak peti-peti kematian, singgasananya. Cuma jadi kenangan, oh ini dulu singgasananya, oh itu dulu tongkatnya, oh itu dulu tempat duduknya, oh ini ranjangnya, oh ini dulu tempat perhiasan istrinya. Kenapa kok cuma cerita ya? Bukan cerita ini. Ini fakta yang harus ambil pelajaran, jangan ikuti langkahnya Fir'aun. Ya. Bukankah dosa yang menyebabkan terbenamnya Qarun beserta harta tempat tinggal dan keluarganya? Yang kita biasa bilang harta karun, ini pengikut Nabi Musa alaihissalam. Ya, itu Allah SWT tenggelamkan. Istananya dulu besar, berisi semuanya emas. Gitu. Dan Allah gambarkan dalam Al-Quran Qarun ini saking kayahnya, ya, sampai-sampai teman-teman sekalian, Qarun itu digambarkan dalam Al-Quran untuk membuka gudangnya. Allah gambarkan kunci gudangnya, bukan lagi Allah gambarkan harta di dalam, supaya kita tahu bagaimana besarnya gudang itu. Jadi gudang itu ada punya pintu gerbang besar dan ada kuncinya. Kuncinya itu harus diangkat 10 orang laki-laki perkasa. Kuncinya saja. Kita biasa pakai kunci kecil kan? Ini kuncinya diangkat 10 orang. Saking kayahnya. Tapi subhanallah diingatkan. Nabi Musa AS kirim orang. Hai Qarun, sadar. Nabi Musa mengingatkan kau bertakwa kepada Allah. Dulu kau orang miskin. Orang miskin dulunya. Selalu Nabi Musa lewat, doakan dia. Sampai dia bilang, hai Nabi Allah, mintalah supaya saya diberikan kaya sama Allah. Allah kasih dia ilmu sedikit dalam emas. Mulailah dia bisa ngelola emas dan segala. Sampai dia jadi kaya raya. Loh, setelah kaya raya, malah dukung Fir'aun. Malah dia bersatu sama pasukan Fir'aun untuk menyerang Musa AS. Hai Nabi Musa AS doakan kehancuran. Subhanallah, waktu itu istananya, itu dikatakan menyaingi istananya Fir'aun. Fir'aun istananya itu besar-besar. Qarun bisa menyaingi karena kayahnya. Dan kalau dia lewat emas semuanya. Sampai pengawal-pengawal yang mikul dia. Zaman dulu kan masih belum ada ya kendaraan kayak kita sekarang. Dipikul. Semuanya itu. Tempat dia duduk emas. Ya, baju-baju emas. Baju pengawalnya semua emas. Sampai kalau dia lewat orang cemburu lihat. Gitu. Subhanallah depan mata mereka. Allah buat goncangan terjadi gempa. Yang rubuh hanya rumahnya Qarun. Yang lain tidak ada. Orang saksikan semua. Rubuh pelan-pelan. Hancur semuanya. Tenggelam dengan emas-emasnya semua. Dan Nabi Musa AS mengatakan, ambillah pelajaran wahai Bani Israel. Lihat nih bagaimana Allah tenggelamkan. Nah, sebelumnya malam harinya, itu Qarun sempat minum, pesta-pesta di rumahnya. Diingatkan oleh orang-orang, bantulah orang susah. Musa AS memerintahkan keluarkan zakat. Gak mau tahu. Tenggelamkan sama Allah. Lalu Nabi Musa AS mengatakan,
Mulai sekarang, setelah tenggelam Qarun, sampai hari kiamat, tidak akan pernah ada yang menemukan lagi istananya. Allah tenggelamkan ke dalam bumi yang tidak ada yang bisa tahu. Ada sebagian Bani Israel sempat mau gali-gali di situ. Tahu istananya di situ. Lewat orang-orang beriman di antara mereka, para ulamanya. Mau ngapain? Mau coba cari hartanya Qarun. Banyak emasnya. Kata mereka para ulamanya Bani Israel waktu itu, ketahuilah Nabiullah Musa sudah mengingatkan kalau tidak akan pernah ada yang menemukan sampai hari kiamat. Baru mereka tinggalkan. Tapi tinggal cerita. Ya. Beruntunglah orang yang ambil pelajaran dari semua itu. Kata beliau, bukankah yang membinasakan generasi-generasi yang datang setelah Nabi Nuh alaihissalam, yakni dengan berbagai hukuman hingga menghancurkan mereka sedahsyat-dahsyatnya. Ya. Nabi Nuh alaihissalam itu sampai sekarang orang-orang barat buatkan film. Hampir satu dunia tahu. Walaupun rekayasa cerita gitu kan. Maksudnya dibuatlah rekayasa, ada yang selamat segala macam. Tapi subhanallah mereka mau mengenang kisahnya Nabi Nuh alaihissalam. Orang jadi tahu tentang kisah Nabi Nuh. Bukankah, kata beliau, dosa yang membuat seluruh kaum Yasin dari awal hingga akhirnya binasa dengan suara yang menggelegarkan? Ya. Maksudnya ini kaum-kaum, ada kaum-kaum yang Allah binasakan sebelumnya. Bukankah dosa yang menyebabkan diutusnya satu kaum yang kekuatan besar kepada Bani Israel? Kaum itu merajalela di kampung-kampung, membunuh para laki-laki, memperbudak anak-anak dan para wanita, membakar rumah-rumah serta merampas harta benda. Kemudian mereka diutus sekali lagi untuk memusnahkan segala sesuatu semampu mereka dan membinasakan apa saja yang mereka kuasai sehancur-hancurnya. Maksudnya Bani Israel pernah beriman. Tapi mereka karena kufur diingatkan oleh orang-orang soleh dan mereka tidak mau dengar. Maka Allah datangkan kaum ya, yang menyiksa mereka. Seperti datangnya Fir'aun. Maka wanita mereka dihinakan, anak-anak mereka dibunuh, mereka diperbudak. Dulunya tidak. Bani Israel ini sebelum diperbudak oleh Fir'aun, dulunya tokoh-tokoh masyarakat di Mesir. Orang-orang kaya. Ya. Tetapi mereka kufur kepada Allah SWT, Allah utus orang-orang yang menghinakan dia. Tidak ada teman-teman orang yang beriman, baik dia pribadi dan keluarganya, ataupun lingkungan lebih luas lagi misalnya di negaranya, kecuali Allah selamatkan. Pasti. Saya sudah bacakan ayatnya tadi itu ya. Kalau seandainya penduduk-penduduk negeri itu beriman, bertakwa, patuh, kami akan bukakan pintu-pintu berkah dari langit. Lalu dikatakan, bukankah dosa yang menyebabkan Bani Israel ditimpa berbagai macam hukuman, terkadang dengan pembunuhan, perbudakan, hancurnya negeri, hadirnya para raja yang zalim, mengubah mereka menjadi kera dan babi, sampai akhirnya Allah yang maha berkah dan maha tinggi bersumpah dalam surah Al-A'raf 167, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la yab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamati may yasuhum su'al adzab. Bahwasanya sungguh dia Allah akan mengirim orang-orang yang akan menimpakan azab yang seburuk-buruknya kepada mereka, orang-orang Yahudi sampai hari kiamat. Karena orang-orang Yahudi ini sudah berapa kali Allah binasakan mereka, Allah siksa mereka. Yang paling masyhur kisahnya diperbudak oleh Fir'aun dan pengikutnya ya. Sampai kalau ada Bani Israel lewat, siapapun orang Mesir waktu itu suku Kipti, sukunya Fir'aun, mau tendang, mau pukul, mau ambil hartanya, mau perkosa perempuannya, bebas, nggak kena hukum. Terhina betul mereka. Tapi subhanallah Allah selamatkan dengan datangnya Musa, disuruh beriman. Begitu Allah selamatkan mereka, Fir'aun ditenggelamkan, baru nyebrang Laut Merah, sudah langsung protes, baru selamat. Ada di situ orang lagi sembah berhala, mereka mengatakan, ya Musa, ij'alana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, buatkan kami Tuhan-Tuhan seperti orang-orang itu punya Tuhan. Baru Allah selamatkan mereka, mereka sudah minta begitu. Kemudian sampai lagi, protes, minta makanan, minta ini, minta itu pada Musa, masih dipenuhi, tapi kufur. Sampai gunung Tur, dalam Al-Quran diceritakan Allah angkat, lalu Allah ancam mereka. Kalau mereka tidak taubat, dihantamkan dengan gunung Tur. Gunung Tur ada sekarang, masih ada. Ya. Yang Allah sebutkan, Wat-Tur, wa kitabil mastur, surat khusus At-Tur. Itu ada Bani Israel pernah diangkatkan gunung itu, mau dihancurin kepada mereka. Di zaman Musa AS, karena kufurnya. Baru mereka tobat, kami nggak mau lagi Musa. Berapa waktu kemudian? Kufur lagi. Maka sekalian Allah turunkan dari firman-Nya. Ya, sampai sekarang Yahudi seperti itu. Terus saja. Tahu kebenaran tapi tidak mau beriman. Ya. Nabi Muhammad SAW diutus kepada mereka sampai mengatakan, hai Yahud, bertakwa kepada Allah. Kalian tahu aku adalah Nabi. Ciri-ciriku dalam Taurat ada. Kenapa nggak mau beriman? Enggak, kau bukan dari Bani Israel. Bohong, gitu kan? Dusta. Sampai masuk Islamnya Sofia radhiyallahu anha, istri Nabi SAW. Waktu dia masuk Islam ditanya oleh Nabi SAW, kenapa kau tiba-tiba masuk Islam? Betul jadi tawanan perang. Nabi SAW tawarkan, kalau kau masuk Islam, saya akan nikahi kamu bebas dari keterbudakan. Tapi ditanya, kenapa kau masuk Islam? Dia bilang, ayah saya Huyai bin Akhtab. Dan paman saya, kalau tidak salah Amr bin Akhtab namanya. Ya. Dua-duanya pendeta Yahudi.
Mereka rupanya pernah, setiap kali datang ke dalam rumah, pasti mencium aku. Dan mereka sangat sayang sama aku, aku masih kecil, kata Sofia. Satu waktu, Abdullah bin Salam, ada satu pendeta Yahudi masuk Islam. Dia tanya kepada Nabi SAW beberapa pertanyaan, lalu Nabi jawab. Dia bilang, Anda Nabi. Lalu dia syahadat, masuk Islam lah orang ini, mulia. Lalu dia bilang, ya Rasulullah, orang-orang Yahudi ini kaum pengkhianat. Gitu kan. Apa yang Anda sampaikan, kalau Anda mengatakan berimanlah segala macam, dia tidak mau dengar, mereka tidak mau dengar. Walaupun mereka tahu kebenaran. Gitu kan. Maka jangan sampaikan keislamanku, tapi panggil pendeta-pendeta mereka. Lalu tes mereka di depan Anda. Nanti baru panggil saya keluar. Saya akan membenarkan agama Anda ini. Jebak mereka. Maka Nabi SAW undanglah. Dan di antara yang hadir ini, ayahnya Sofia dan tak pamannya. Yang merupakan pemimpin orang-orang Yahudi. Datang ke masjid. Nabi SAW, lalu Nabi SAW mengatakan, hai Yahudi, bertakwalah kepada Allah, masuk Islamlah, kalian tahu saya Nabi, ada dalam Taurat, apalah segala macam disampaikan. Enggak, kami enggak mau. Baik, Nabi bilang, bagaimana menurut kalian tentang Abdullah bin Salam? Oh, dia adalah pendeta kami, anak daripada pendeta kami, ulama kami itu, tokoh masyarakat kami. Kata Nabi SAW, bagaimana kalau dia masuk Islam? Nggak mungkin, mustahil, kata orang Yahudi. Kata Nabi SAW, wahai Abdullah, keluarlah. Abdullah bin Salam keluar dari satu ruangan di masjid, mengatakan, hai Yahudi, bertakwa kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Langsung orang Yahudi balik. Apa mereka bilang? Dia orang paling bodoh di antara kami. Dia anak orang bodoh di antara kami. Tadi baru puji, sekarang sudah dibalik. Ini sifatnya orang Yahudi. Nah, baru ngaku tadi, sekarang dibalik. Nah, maka subhanallah, dengan itu mereka akhirnya keluar dari masjid. Kata Sofia, mereka pulang ke rumah. Baru kali pertama itu mereka nggak menciumku. Lalu sibuklah berbicara antara ayahku sama paman. Ayahku mengatakan kepada pamanku, apakah benar dia yang disebutkan dalam Taurat? Kata pamanku, dua-duanya pendeta ini. Iya, dialah orangnya. Apa kau yakin ciri-cirinya semua benar? Dia bilang iya. Lalu kata ayahku Huyai bin Akhtab kepada pamanku, dua-duanya pendeta. Apa keputusanmu? Lalu kata pamanku, aku telah ambil keputusan tidak akan beriman kepadanya selamanya. Loh, kok bodoh benar gitu. Tahu kebenaran tapi nggak mau gitu. Maka adiknya Huyai mengatakan, saya juga sama dengan kamu. Aneh, subhanallah. Pasti masuk neraka tapi tetap begitu. Ya. Maka karena itu Allah SWT utus kepada mereka siksaan. Ya. Mereka sudah tahu sekarang teman-teman. Orang-orang Yahudi kalau ditanya, saya waktu ke Palestina itu hari, ada satu kuburan di Bukit Zaitun. Itu kuburan paling mahal di Israel. Tentu Palestina. Ya. Tapi mereka sekarang anggap itu Israel. Paling mahal. Jadi antara Masjid Aqsa dengan gunung Bukit Zaitun ada kuburan di situ. Saya tanya orang-orang di situ, orang Palestina, ini kuburan siapa? Kok Yahudi? Ini kuburan paling mahal. Kok paling mahal? Kenapa? Karena mereka tahu nanti terakhir Dajjal dan mereka orang Yahudi akan dibunuh di sini oleh umat Islam. Jadi gara-gara itu beli kuburan di situ. Ini luar biasa gobloknya ini. Bodoh benar gitu saya. Subhanallah tuh saya berpikir, kok ada orang jelas-jelas mau dibunuh sama umat Islam, nanti akan masuk neraka. Kok malah berlomba-lomba beli di situ? Kuasa Allah SWT. Kejahilan yang luar biasa gitu. Imam Ahmad berkata rahimahullah, dalam kitab Az-Zuhd dengan sanad yang sahih, kami diberitahukan Al-Walid bin Muslim, kami diberitahu oleh Safwan bin Amr, aku diberitahu oleh Abdurrahman bin Jubair bin Nufair dari ayahnya, dia menuturkan, saat Ciprus ditaklukkan, penduduknya tercerai dan bernangis atau bertangisan. Ketika itu aku melihat Abu Darda duduk menangis seorang diri. Aku pun seraya bertanya, hai Abu Darda, apa yang menyebabkanmu menangis? Padahal hari ini Allah muliakan Islam dan pemeluknya ini. Maksudnya Ciprus itu daerah orang kafir dikuasai oleh umat Islam. Orang-orang kafir pada nangis karena negara mereka ditaklukan umat Islam. Tapi ada sahabat Nabi Abu Darda juga ikut nangis waktu itu. Kok kenapa nangis? Padahal ini kemuliaan, kemenangan. Beliau menjawab, celakalah kamu hai Jubair kalau kau tidak faham betapa hinanya manusia di hadapan Allah Ta'ala tak kala mereka mengabaikan perintahnya. Mereka adalah umat yang kuat, tangguh, perkasa, serta memiliki kerajaan. Namun ketika mengabaikan perintah Allah, mereka menjadi seperti yang kamu lihat sekarang. Artinya Abu Darda nangis bukan karena ya Ciprus ini berhasil dikuasai umat Islam dan tidak bersyukur sama Allah, bukan. Tapi dia berpikir bagaimana Allah hinakan kerajaan Ciprus itu besar sekali. Kerajaan yang besar, mereka punya peradaban, istana-istananya besar, ya sampai sekarang terkenal negeri itu ya. Yang jelas pada saat itu Allah SWT hinakan dengan pasukan umat Islam kecil. Hanya karena mereka tidak mau beriman. Karena sebelum diperangi, sempat ditawarkan masuk Islam ya.
Mereka nolak. Bayar jizyah ya upeti, nggak menolak. Minta perang, ya sudah peperang. Rangka pasukannya kuat. Maka Allah hinakan mereka. Berapa banyak kesatria-kesatria yang berotot, mati terbunuh. Disusun jenazahnya. Berapa banyak wanita yang menangis, anak kecil yang menangis. Rumah-rumah mereka jadi harta rampasan perang kaum muslimin. Hanya karena nggak mau beriman kepada Allah. Abu Darda nangis lihat bagaimana Allah mudahnya menghancurkan satu negeri. Dan bukan mustahil kena kita juga itu. Walaupun itu umat Islam. Ali bin Ja'ad menuturkan, kami diberitahukan oleh Syu'bah dari Amr bin Murrah, dia berkata, aku mendengar Abul Bukhturi berkata, aku diberitahu oleh salah seorang yang pernah mendengar sabda Nabi SAW, bahwasanya beliau bersabda, la yahlikan nasu hatta yu'thiru min anfusihim. Manusia tidak akan binasa hingga diri mereka banyak berbuat dosa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nah, diriwayatkan atau disebutkan dalam Aunul Ma'bud, ya. Ini disebutkan oleh Imam Tirmidzi. Dan hadis ini disahihkan oleh para ulama. Artinya hadis ini menjelaskan semua kebinasaan, kesedihan, ya, sumpah, permasalahan yang dihadapi itu karena dosa yang mereka lakukan, baik secara individu ataupun umumnya yang merata menimpa seluruh masyarakat. Disebutkan juga dalam Musnad Imam Ahmad. Dan hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad di jilid 4 halaman 204 dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia berkata, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, jika tampak jelas berbagai kemaksiatan pada umatku, ya, kalau ada yang bilang, kita kan umat Islam, masa kita dihukum? Kenapa kok negeri Islam ini, Indonesia masih Islam, tapi banyak banjir, banyak tsunami, itu jadi longsor. Kok bisa kita umat Islam? Perhatikan Nabi bilang, kalau atau jika tampak jelas berbagai kemaksiatan pada umatku, kita umat Islam, maka Allah akan menyamaratakan azab dari sisinya, N-nya besar dari Allah, kepada mereka semuanya. Kemudian aku bertanya, bukankah ada orang-orang saleh di antara mereka? Maka Nabi SAW menjawab, benar. Lantas aku melanjutkan, apa yang terjadi pada mereka? Maka beliau SAW menjelaskan, saat itu mereka juga ditimpa bencana seperti halnya yang lain. Tapi mereka akan mendapatkan ampunan dan keridhaan Allah. Ya, sebagian ulama mengatakan, andai saja terjadi atau ada kemungkaran di satu lokasi, dan lokasi itu kita ada di situ, ya, supaya teman-teman kita nggak kena azab yang merata, nggak kena juga gempa, tsunami, segala macam. Satu kata kuncinya, amar ma'ruf nahi mungkar. Luruskan kesalahan itu, ini nggak boleh, Allah larang, walaupun kita sendiri. Luruskan itu. Setelah itu kita serahkan kepada Allah SWT. Pasti kalau azab Allah mau datang, kita diselamatkan. Sebagaimana Allah selamatkan Nabi Lut dengan orang-orang beriman, Nabi Nuh dengan orang-orang beriman, Nabi Musa dengan orang-orang beriman, banyak. Semuanya Allah SWT selamatkan. Dan dalam hadis Bukhari disebutkan, kata Nabi SAW, Allah mengutus Jibril ke satu negeri untuk menghancurkan negeri itu. Entah negeri itu di mana, Nabi tidak sebutkan juga SAW. Beliau cuma mengatakan negeri itu Allah akan hancurkan. Lalu Allah bilang kepada Jibril, hancurkan. Begitu mau dihancurkan, Jibril mengatakan, ya Allah, di negeri itu ada hambamu fulan, ada satu orang soleh di situ. Kata Allah SWT, mulai siksaan dari dia. Dia duluan yang kau siksa, baru yang lainnya. Kenapa? Yang Jibril mengatakan, kenapa ya Tuhan? Kata Allah SWT, karena dia tidak pernah menyuruh kepada kebaikan, ma'ruf, dan tidak pernah melarang dari kemungkaran. Dia mau masuk surga sendiri. Biarin aja, terserah kamu masuk neraka, dia saya nggak mau tahu, nggak bisa. Harus kita luruskan itu. Tidak boleh. Dan ingat hadis yang saya pernah sampaikan, saya ulangi lagi, kata Nabi SAW, perumpamaan kalian dengan orang-orang yang berbuat kemungkaran seperti satu kaum yang ada di atas kapal, sama-sama di lautan. Yang berbuat kemungkaran ada di dak kapal, sementara kalian ada di atas kapal. Setiap kali pelaku pelanggaran ini mau mengambil air, mereka harus naik ke atas, melewati kalian. Misal kita di perusahaan, ini contoh saja, kita di perusahaan, kita selalu saja, kalau waktu sholat ya, sholat yuk, sholat. Ada yang mau mencuri, nggak boleh loh, haram. Kita selalu ingatkan. Itu akan menjadi duri yang mengganggu bagi pelaku maksiat. Nabi SAW berikan gambaran mereka ada di dak kapal, karena mereka jauh dari Allah. Allah kan ada di langit. Kemudian kalian ada di atas dak kapal, kalian di atas. Setiap kali mereka mau ambil air lewat depan kalian, mereka merasa risih. Pelaku maksiat merasa terganggu. Ya, oh lewati kita ini ada orang soleh, malu, gitu kan? Maka mereka sepakat para ahli maksiat ini, bagaimana kalau kita bolong saja kapal dari bawah, buat lubang supaya kita nggak lewatin lagi orang-orang soleh itu. Apa kata Nabi SAW? Kalau kalian izinkan mereka menjebol itu, tenggelamlah kalian semua.
Jangan diamkan, tetap nggak boleh. Bahkan kata Nabi SAW, kalian harus menarik tangan orang-orang yang berbuat kemungkaran dengan paksa, atau Allah akan menghancurkan kalian semuanya. Gak bisa kita diam. Dan Allah SWT sudah meringankan buat kita melalui Nabi Muhammad SAW, man ra'a minkum mungkaran falyughayyiru biyadihi. Siapa lihat kemungkaran, dia ubah dengan tangannya. Dia punya power, pemerintah misalnya, pada masyarakat, suami pada istri, orang tua pada anak, punya power. Pemilik perusahaan, tempat pegawai, nggak bisa, harus pakai hijab semua. Nggak bisa, sholat harus berhenti. Dia gunakan powernya. Dia nggak bisa, kata Nabi SAW, fabilisani, dengan lisan. Jangan lo, nggak boleh. Udah cukup, kita selamat loh dengan itu. Dengan itu kita sudah selamat. Datang hukuman buat mereka, kita selamat. Kalau tidak bisa pun, kata Nabi SAW, fa'illam yastati' fabiqalbi. Kalau dia tidak bisa dengan hatinya, wadzalika adhaful iman, dan itu selemah-lemah iman. Nggak ada orang yang tidak bisa dengan hatinya. Ya Allah berikan hidayah. Itu aja sudah cukup menyelamatkan kita. Tapi kalau kita tidak lakukan, maka binasalah kita bersama dengan mereka. Di dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, kalau orang tidak berma'ruf nahi mungkar, maka dia akan ikut binasa dengan orang-orang yang dihukum dari kaumnya. Nanti Allah bangkitkan sesuai dengan amalnya masing-masing. Tapi kena dulu, kena siksaan di situ. Subhanallah, Allah kalau mau selamatkan, tiba-tiba kita punya satu niat ke satu kota. Kita begitu pergi, gempa terjadi di sana. Selamat, kita nggak kena. Dan itu kuncinya karena kita mengingatkan pada kebaikan. Teman-teman bapak-bapak sini kalau pergi ke masjid, lewat depan masjid, ada bapak-bapak yang jual gorengan, jual bakso, kadang-kadang parkir, cuma istirahat depan masjid. Apa susahnya bilang, Pak, sholat? Apa susahnya? Ya, siapa ini itu? Mau ke masjid, tetangga lewat, Assalamualaikum Pak, sholat yuk. Apa susahnya? Tidak ada susahnya. Ya. Kenapa nggak ingatkan mereka? Dapat pahala, dan kalau datang hukuman, kita juga selamat. Tinggal di satu komplek 15 rumah. Ada 4 rumah, 5 rumah ahli maksiat. Ingatkan. Bicara sama RT, kita sama-sama nasihati. Kalau mereka seorang muslim, sampaikan. Kalau mereka bukan muslim, sampaikan ini komunitas masyarakat tidak suka dengan musik yang keras, tidak suka dengan nasihat. Kalau datang pencuri di situ, perampok, yang kena cuma mereka, kita nggak kena nanti. Tapi kalau kita diam saja, satu kompleks semuanya kena. Satu kebakaran semua. Padam listrik semuanya kena. Kena semua merata. Untuk apa kita kena adab bersama dengan mereka? Gak usah. Ya. Tercantum dalam Marasil Al-Hasan, ini disebutkan oleh Al-Hafidh Al-Iraqi dalam Takhrij Al-Ihya di jilid 2 halaman 150. Dan hadis ini dinyatakan oleh umumnya ulama, dikatakan dia sanadnya lemah, tetapi ada yang menyebutkan atau mengangkat hadis ini sebagai penguat. Bahwasanya beliau Nabi SAW bersabda, la tazalu hadhil ummatu tahta yadillahi wa fi kanafaihi ma lam yumali'u qurra'uha umara'aha wa ma lam yuzakki sulaha'uha fujjaraha wa ma lam yuhin khiyaraha ashraruha fa idza hum fa'alu dhalika rafa'allahu yadahu anhum thumma sallata alaihim jababirahum atau jababiratahum fasamuhum su'al adab thumma darabahumullahu bil faqati wal faqr. Umat ini kata Nabi SAW, umat Islam kita, justru kita kena hukuman-hukuman ini karena tahu tapi nggak mau dilakukan perintah, tahu pelanggaran tapi dilanggar. Umat ini selalu berada di bawah tangan Allah dan perlindungannya selama para qari atau pembaca Al-Quran mereka tidak menjadi kaki tangan penguasa, maksudnya mendukung kezaliman. Kalau mereka dukung kebaikan boleh. Orang-orang soleh tidak merekomendasikan orang-orang durhaka. Biasanya ada orang mau menikah, orangnya fasik. Ditanyalah seorang imam masjid atau seorang alim, itu bagaimana? Oh nggak apa-apa, nikahkan saja. Padahal dia buruk, nggak boleh. Setahu saya nggak boleh itu karena ini dan begitu. Kita sampaikan baik-baik. Nggak boleh rekomendasikan orang durhaka. Dan orang-orang jahat tidak menghina orang-orang yang taat. Kalau sampai pada tingkat ada orang maksiat, ngolok-ngolok orang saleh, oh ke masjid kesian ya, apalah diolok-olok. Kalau itu terjadi berbahaya. Jika mereka melakukan hal tersebut, orang-orang durhakanya, orang jahatnya menghina-hina orang saleh, atau orang saleh justru merekomendasikan orang jahat, durhaka, atau ada banyak baca Al-Quran, para ulama menjadi kaki tangan penguasa dalam kezaliman. Jika mereka melakukan hal tersebut, niscaya Allah akan mengangkat tangannya, N-nya besar kata ganti Allah,
Dari mereka, maksudnya perlindungannya. Lantas dia, D-nya besar kata ganti Allah, menjadikan orang-orang zalim sebagai penguasa. Yang kemudian menyiksa mereka dengan siksaan yang buruk. Hingga akhirnya mereka ditimpa kefakiran dan kemiskinan. Subhanallah, pernah terjadi. Ada orang-orang yang datang kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di zaman khilafahnya beliau. Kan terjadi perang antara umat Islam di beberapa titik ya. Datang ke sebagian orang mengatakan, wahai Amir Mukminin, kenapa apa yang terjadi pada anda sekarang ini tidak terjadi di zaman Abu Bakar sama Umar? Zaman Abu Bakar sama Umar, zaman kejayaan. Zamannya Umar luar biasa, jihad sana sini, umat Islam saling mencintai. Kok kenapa terjadi pada anda yang tidak terjadi pada mereka? Maka kata Ali bin Abi Thalib jawaban yang mulia. Dia mengatakan apa? Dulu yang jadi masyarakatnya Abu Bakar sama Umar, orang seperti saya dan sahabat-sahabat Nabi. Sekarang saya jadi pemimpin, masyarakatnya seperti kamu ini. Maka terjadilah semua ini. Bencana-bencana teman-teman, termasuk munculnya penguasa zalim, itu dari kita. Kalau kita benahi diri, baik. Bahkan kata Nabi SAW, kalau tersebar kerusakan di tengah-tengah masyarakat merata, Allah berikan mereka pemimpin yang zalim. Sekalian dipimpin oleh orang buruk. Kapan kita baik semuanya, maka baik juga pemimpinnya. Itu sudah sunnatullah. Perbaiki diri kita. Seperti itu. Ya. Di dalam hadis yang lain, dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan, di jilid 5 halaman 277, ini juga disebutkan oleh Ibnu Majah di nomor 4022, Al-Hakim dalam Mustadrak jilid 1 halaman 493, Ibnu Abi Syaibah di jilid 10 halaman 442, At-Tahawi juga menyebutkan. Allah mengatakan sesungguhnya tidak ada bermanfaat ya penyelamatan diri dari azab yang telah kami timpakan kepada umat-umat sebelum kecuali kaumnya Nabi Yunus. Ikan itu setelah dia bertaubat kepada Allah. Tapi yang jelas Nainawa waktu itu, waktu Nabi Yunus tinggalkan, Nabi Yunus dihukum sama Allah, kaumnya dihukum juga. Hukumannya apa? Mulai gelap langit, hujan turun, air sudah mulai keluar, kacau semuanya nih. Azabnya Allah sudah mulai datang, satu negeri itu. Gitu kan? Jumlah penduduknya disebutkan dalam Al-Quran lebih dari 100.000 orang. Karena lewat ternyata sudah beriman, lalu mereka diberikan kenikmatan oleh Allah SWT. Jadi kalau datang peringatan-peringatan Allah, jangan tambah buat maksiat. Taubat, kembali ke jalan Allah. Datang demam, flu, apalah ya, hujan, banjir, taubat kepada Allah. Kuncinya itu sebenarnya. Ya.